teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Nimade Satya Utami, SEMM. Adapun topik pembahasan pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, konflik dalam organisasi, dan yang kedua, undang-undang tentang penyelesaian perselisihan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Inyoman Angga Sagita Adiputra, kemudian ada saya, Ikade Arya Putra Utama, dan yang terakhir, Iwayan Saryade. Langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu konflik dalam organisasi. Konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik organisasi atau dalam bahasa Inggris organisasional konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, nilai, tujuan, atau persepsi. Kemudian lanjut ke pembahasan jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu, yaitu konflik yang ada dalam diri, seperti kecewa, marah, dan merasa bersalah. Sebagai contoh, saya pernah mengejek teman saya, tapi teman saya diam, tidak merespon, yang itu menyebabkan saya merasa bersalah dan kecewa terhadap perlakuan saya sendiri. Kemudian konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Sebagai contoh, saya pernah training di hotel, bagian housekeeping, yaitu membersihkan kamar. Saya bekerja dengan teman saya yang memiliki perbedaan pendapat, yang dimana teman saya berpendapat bahwa kamar yang dibersihkan lebih dahulu adalah kamar yang paling kotor. Tetapi saya berpendapat bahwa kamar yang dibersihkan terlebih dahulu adalah kamar yang akan check-in atau kamar yang akan kedatangan tamu. Di sanalah terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, sehingga menimbulkan konflik. Kemudian konflik antar individu dan kelompok. Sebagai contoh nyata, saya training di hotel bagian housekeeping. Awal saya training terjadi konflik, yang dimana awal training saya lambat dalam bekerja. Terjadilah konflik dengan senior-senior atau sekelompok pekerja tetap di sana. Ini yang dinamakan konflik antar individu dan sekelompok atau kelompok. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Sebagai contoh, saya training bagian housekeeping. Di suatu hari saya bekerja, terjadi konflik antara kelompok housekeeping dan pronopis. Pronopis yang mengatur masuknya tamu mengatakan kamar yang akan check-in yaitu kamar 102. Dirapikanlah kamar 102. Tetapi nyatanya tamu check-in di kamar 103. Di sana terjadilah konflik antara kelompok pronopis dan kelompok housekeeping yang disebabkan karena miskomunikasi. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi. Konflik organisasi ini termasuk ke dalam konflik eksternal, yang dimana konflik ini terjadi di luar lingkungan organisasi. Sebagai contoh, konflik perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, atau restoran satu dengan restoran yang lainnya karena penyebab persaingan yang tidak sehat. Itu untuk pembahasan jenis-jenis konflik. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri konflik. Di setiap konflik pasti akan adanya pertentangan, baik pertentangan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian ketika terjadinya konflik pasti berkaitan dengan emosional, yang artinya amarah dan tekanan-tekanan secara emosional dari mungkin terlihat stres, frustasi, dan lain-lain. Suatu konflik akan menyebabkan komunikasi yang buruk seperti ngejek-mengejek, berkata kasar, dan sindir-menyindir. Ciri-ciri berikutnya yaitu berencana melakukan hal buruk. Sebagai contoh, saya dan teman saya sedang konflik. Kemudian saya berencana untuk mengajak teman-teman yang lain untuk memusuhinya. Itu yang dimaksud dengan berencana melakukan hal buruk. Itu dia ciri-ciri konflik
sekarang kita lanjut ke faktor terjadinya konflik. Yang pertama ada pribadi. Pribadi ini adalah karakter atau sifat yang ada pada diri, seperti ego, keras, dan tidak mau mengalah. Dalam sebuah contoh, ketika kita mengandalkan ego, kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dalam musyawarah suatu organisasi, maka akan terciptanya konflik. Kemudian perbedaan pendapat. Dalam perbedaan pendapat, biasanya satu sama lain tidak mau mengalah sehingga terciptanya konflik. Sebagai contoh, di keorganisasian saya bersama teman saya pernah berpendapat, yuk kita diskusikan untuk kita membeli alat baru. Kemudian teman saya dengan nada agak keras menyaut, kenapa kita terus-terusan beli alat baru? Di situ mulai terjadinya konflik karena perbedaan pendapat. Kemudian lanjut ke perasaan sensitif. Perasaan sensitif adalah hal yang kita tidak bisa terima secara logis, yang dalam perkataan atau suatu tindakannya menyinggung perasaan kita. Sebagai contoh, masih di ruang lingkup keorganisasian saya, yang tadinya teman saya berkata dengan pelan, santai, dan dibalik dengan perkataan yang keras, itu membuat perasaan saya dan teman saya itu meludak dan menjadi marah. Maka dari itu, berawal dari perasaan sensitif, lalu kita marah, akan menimbulkan konflik. Kemudian salah paham. Salah paham adalah kesalahpahaman yang diterima dari perkataan maupun tindakan yang mungkin maksud yang disampaikan itu baik, tapi diterima tidak baik dan ditanggapi dengan tidak baik dan secara emosional, maka akan terjadinya konflik. Seperti yang dikatakan tadi, saya dan teman saya mengajak berdiskusi untuk membeli alat, bukannya langsung membeli alat. Di sanalah teman saya salah menanggapi dan membalas perkataan secara emosional. Dari sinilah kita ketahui bahwa kesalahpahaman juga dapat menimbulkan konflik. Kemudian faktor terjadinya konflik berikutnya yaitu merasa dirugikan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan hal baik tapi tidak dibenarkan, ketika kita berpendapat tapi selalu disalahkan, maka akan muncul perasaan merasa dirugikan, perasaan tidak senang, perasaan dengki, dan perasaan benci yang akan menimbulkan konflik pada suatu saat nanti. Dan yang terakhir, faktor terjadinya konflik yaitu struktur. Struktur adalah rencana yang secara tersusun telah diatur dan disepakati oleh kesepakatan bersama. Ketika terjadi masalah dalam struktur, seperti masalah struktur organisasi, maka dapat menimbulkan konflik. Sebagai contoh, persaingan atau perebutan dalam kedudukan di struktur organisasi atau perusahaan, jika menggunakan persaingan yang tidak sehat, maka akan menimbulkan konflik. Itulah faktor-faktor terjadinya konflik. Sekarang kita lanjut ke cara mengatasi konflik menurut Stepanin. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, di mana di keadaan saat ini kita memperkenali masalah. Seperti contoh, mencari tahu masalah itu seperti apa, mencari tahu penyebab masalah itu seperti apa, dan akibat dari masalah ini menjadi seperti apa. Kemudian ada diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Kemudian menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik untuk proses penyelesaian masalah. Lalu sepakati. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah sebelumnya dan coba lagi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Arya. Cara mengatasi konflik kerja.
Mengelola konflik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berkompetisi. Tindakan ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan yang lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat. Yang kedua, menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting. Yang ketiga, mengakomodasi. Memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada saat yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta minimalkan kekurangan suatu pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, memecahkan masalah. Dalam metode ini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, konflik yang tidak terselesaikan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak lingkungan kerja sekaligus orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, konflik harus mendapatkan perhatian. Jika tidak, maka seorang manajer akan terjebak pada hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, kehilangan karyawan yang berharga dan memiliki keahlian teknis. Yang kedua, ketidakadilan pengambilan keputusan seorang atasan. Yang ketiga, kemungkinan sabotase terhadap pekerjaan atau peralatan seringkali dimaklumi sebagai faktor kecelakaan atau lupa, namun dapat membuat pengeluaran yang diakibatkan tidak terhitung banyaknya. Yang keempat, sabotase terhadap hubungan pribadi dan reputasi anggota melalui gosip dan kabar buruk. Yang kelima, menurunkan moral, semangat, dan motivasi kerja. Seorang karyawan yang jengkel dan merasa ada yang berbuat salah kepadanya tidak lama kemudian dapat meracuni seluruh anggota tim. Bila semangat sudah berkurang, manajer akan sulit sekali mengobarkan kembali. Yang keenam, masalah yang berkaitan dengan stres. Selanjutnya, akibat-akibat konflik. Akibat-akibat konflik dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat seperti berikut ini. Yang pertama, meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas. Masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Pada waktu jam kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerja yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, semakin berkurangnya tekanan-tekanan yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini dikarenakan karyawan memperoleh perasaan-perasaan aman, kepercayaan diri, penghargaan dalam keberhasilan kerjanya, atau bahkan bisa mengembangkan karir dan potensi dirinya secara optimal. Yang keempat, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi.
seperti terlihat dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif, dan kreativitas. Dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaannya, yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya muncul keadaan-keadaan seperti berikut ini. Yang pertama, meningkatnya jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu-waktu jam kerja berlangsung, seperti misalnya ngobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir menyibukkan diri, tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat dengan berbagai alasan yang tak jelas. Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Seringnya terjadi perselisihan antara karyawan yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pekerjaan. Yang ketiga, banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya. Muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit, tekanan darah tinggi, ataupun yang lainnya. Yang keempat, seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan, misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain. Yang kelima, meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk, dan ini disebut lover turnover. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh kepada produksi bila macet, kehilangan karyawan potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan, dan dapat muncul pemborosan dalam pos Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan. Suatu perusahaan yang meliputi pengusaha dan seluruh pekerjanya tentu memiliki kepentingan masing-masing, terutama bertanggung jawab atas kelangsungan tugas, usaha, hingga kesuksesan perusahaan. Dalam perjalanannya tidak dipungkiri terkadang terjadi konflik, misalnya antar pekerja atau buruh dengan pengusaha. Perselisihan ini dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, apa itu hubungan industrial? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 angka 16 mengartikan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antar para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perselisihan hubungan industrial. Umumnya, perselisihan hubungan industrial mencuat karena perbedaan pendapat yang berujung pertentangan. Pengertian lebih jelas dan mendasar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud adalah mengenai perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merinci ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Jika terjadi perselisihan,
tentunya perlu dilakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mengembalikan keharmonisan dalam bekerja. Terjadinya perselisihan antar buruh atau pekerja dan pihak perusahaan, perselisihan dapat terjadi tanpa suatu pelanggaran. Perselisihan perburuhan juga dapat terjadi sebagai akibat prestasi yang dilakukan oleh pihak buruh atau oleh pihak pengusaha. Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara harfiah, jenis-jenis perselisihan mengenai hubungan industrial yang sering terjadi di Indonesia antara lain: 1. Perselisihan hak. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhnya hak serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB maupun peraturan perusahaan, misalnya kenaikan gaji, uang makan, transportasi, dan premi dana lainnya. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adanya perselisihan karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK biasanya terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja, misalnya perbedaan hitungan pesangon yang diterima pekerja atau buruh berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan antar serikat pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hubungan industrial tidak hanya memandang aspek substansial semata, aspek prosedural atau formal juga akan diperhatikan. Sama halnya dengan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti penjelasan berikut ini. Yang pertama, perundingan bipartit. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Jika tidak menemukan kata sepakat, para pihak berselisih akan melanjutkan perundingan tripartit. Sedangkan jika kedua belah pihak menyepakati, maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di mana perusahaan berada. Yang kedua, perundingan tripartit. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada pihak ketiga, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Lebih lanjut, dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan, setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau melalui arbitrase. Adapun tahapan perundingan tripartit sebagai berikut. A. Mediasi. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin satu orang atau lebih. Biasanya melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. Apabila tahapan ini para pihak memperoleh kata sepakat, maka dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat. Selanjutnya, konsiliasi. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan penengahnya seorang konsiliator. Konsiliator akan berusaha mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika dari salah satu pihak tidak sepakat, maka konsiliator akan membuat anjuran untuk didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial setempat. Yang terakhir, arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial.
Jalan yang ditempuh yakni dengan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada para arbiter. Dalam putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih. Yang ketiga, pengadilan hubungan industrial atau PHI. Para pihak yang tidak setuju atau menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan mengajukan gugatan ke PHI. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia, PHI memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara, antara lain: A. Pada tingkat pertama tentang perselisihan hak, B. Pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan, C. Pada tingkat pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, D. Pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan serikat pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dan yang E, pada saat ini baik Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial sedang dalam pembahasan untuk dilakukan perubahan. Nah, jadi itu dia pembahasan dari kelompok kami tentang konflik organisasi dan undang-undang tentang penyelesaian perselisihan. Jadi kesimpulannya adalah konflik adalah suatu pertentangan atau mungkin perbedaan pendapat atau persepsi yang terjadi ketika pencapaian tujuan. Konflik itu ada konflik antar individu dalam organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi. Mungkin beberapa penyebab yaitu perbedaan pendapat, salah paham, merasa dirugikan, perasaan sensitif. Konflik juga dapat diatasi dengan cara mencari tahu mengapa terjadinya konflik dan mencari tahu solusi yang akan dilakukan dan evaluasi. Dampak dari konflik tak selalu negatif, tapi juga positif, seperti meningkatkan kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Tidak ada masalah tanpa solusi, maka selesaikan secara bertahap dan dalam kepala dingin. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman semua karena telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Saya dan teman-teman saya adalah manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Mohon maaf atas kekurangan dan banyak kesalahan yang kami lakukan secara tidak sengaja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.